Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang hari ini kita besarkan namanya. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita kaum mukminin, dengan suasana khusyuk dan tawadhu. Semalam baru saja kita melepas kepergian dari syahrul Ramadan dengan bertakbir bersama-sama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Surat Al-Baqarah 85. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasanya belum lama kita mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasanya belum lama kita mengungkapkan marhaban ya Ramadan. Sekarang kita merasakan telah ditinggalkan oleh syahrul Ramadan, telah ditinggalkan oleh syahrul Mubarak dengan berbagai keindahan ibadahnya yang ada di dalam selama bulan Ramadan. Indahnya kita berlapar-lapar dan dahaga. Indahnya dan nikmatnya kita berbuka puasa. Rajinnya kita bersama-sama sholat tarawih dan bertadarus. Kompaknya kita dalam saling berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah kalau di saat kita merayakan hari raya Idul Fitri, satu sisi kita merasa bersedih. Kenapa? Karena kita telah ditinggalkan oleh bulan mulia.
bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dimana kita mendapatkan nilai-nilai yang sangat berharga yang belum tentu kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Namun di sisi lain kita juga berbahagia karena pagi ini kita sedang merayakan kemenangan besar. Kemenangan orang-orang beriman setelah menuntaskan rangkaian ibadah selama 1 bulan penuh. Kita berharap dan bermohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahusana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Semoga dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mafhum bersama bahwa puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka takwa harus menjadi pakaian kita sehari-hari. Setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, hari ini banyak di antara kita yang memakai pakaian baru sebagai bentuk rasa syukur kita dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah pakaian lahir yang menutup aurat kita menjadi perhiasan agar tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Tapi Allah tidak menghendaki kita hanya sekedar memakai pakaian lahir saja. Allah juga menghendaki diri kita memakai pakaian batin, yaitu pakaian takwa, yang dalam Al-Quranul Karim disebut istilahnya libasut taqwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik bagimu. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Surat Al-A'raf ayat 26. Betapa indahnya seorang mukmin sebagai alumni Syahrul Ramadan memakai pakaian baru untuk menghiasi dirinya. Akan lebih indah lagi jika ia juga memakai pakaian takwa yang baru sebagai hasil pendidikan di bulan Ramadan. Pakaian takwa apabila dikenakan oleh seorang mukmin, maka makrifat akan menjadi modal utamanya. Pengendalian lisan akan menjadi ciri aktivitasnya. Kasih sayang akan menjadi asas pergaulannya. Kerinduan pada Allah akan menjadi tunggangannya. Zikir menjadi pelipur hatinya. Sabar menjadi perangainya. Zuhud atau tidak terpukau oleh kemegahan dunia menjadi perisainya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kecintaannya. Jika pakaian takwa dipakai dan menghiasi seorang mukmin, maka akan terpelihara identitas keimanannya. Anda akan menemukan dia selalu bersih walaupun dia miskin. Anda akan melihat dia hidup sederhana walaupun dia kaya. Anda lihat dia akan terbuka tangan dan hatinya. Anda lihat dia tidak akan pernah berjalan membawa fitnah. Anda lihat dia tidak akan menghabiskan waktu untuk kehidupan yang semu. Dia tidak menuntut yang bukan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Dia beruntung, jika beruntung dia bersyukur. Jika diuji dia bersabar. Bila berdosa ia istighfar. Bila bersalah ia menyesal. Bila dimaki dia berkata, jika makian Anda, maka aku bermohon semoga Tuhan telah mengampunimu. Jika makian Anda benar,
Jika makian Anda keliru, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu. Jika makian Anda benar, maka aku bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Oleh karenanya, pakaian takwa menjadi pakaian ruhani yang akan melindungi aurat rohani kita. Pakaian lahir melindungi aurat badan kita. Pakaian takwa melindungi aurat rohani kita. Jangan sampai aurat rohani kita terbuka. Apa itu? Ghibah, sombong, riya, takabur, sum'ah, dan semua sifat-sifat yang buruk itulah yang dimiliki oleh tubuh kita manakala kita tidak menggunakan pakaian takwa yang dinamakan aurat rohani, yang membuat kita menjadi turun derajatnya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat tersebut Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang paling baik bagi kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita bertakwa dari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita harus bagaimana setelahnya? Allah tidak akan memberitahu kita siapa yang sukses menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita ditempa di bulan Ramadan. Tetapi kita bisa mengetahui di mana salah satu indikator dari alumni Ramadan yang sukses adalah menjadi spirit. Setelah lepas Ramadan pergi, ibadahnya bertambah getol, akhlaknya bertambah terpuji. Ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah bertambah kuat. Demikian juga hablum minan nas bertambah kuat juga sosial. Sikap inilah yang disebut dengan istilah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat 112, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahum bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam bahasa Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap pendirian yang konsekuen dan konsisten. Secara istilah, maka sikap istiqomah adalah teguh pendirian dalam mempertahankan dan memperjuangkan keimanan, sekalipun menghadapi tantangan dan godaan. Seorang yang istiqomah laksana batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun, meskipun diterjang gelombang yang bergulung-gulung. Batu karang itu tetap kokoh, tidak akan mundur, apalagi hancur. Tentang sikap istiqomah, marilah kita simak dari kisah berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Muslim. Di antaranya riwayat salah seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang tidak akan kutanyakan kepada selain engkau." Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan yang sederhana. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa hadis ini begitu pendek? Karena memang istiqomah itu adalah sesuatu yang susah untuk dijalankan, termasuk oleh kita para pengikut baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah harus kita jalankan dalam 3 hal. Pertama, istiqomah bil qalbi, istiqomah dalam hati. Karena hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan adalah bala tentaranya. Apabila rajanya istiqomah, maka tentara dan rakyatnya pun akan istiqomah. Sebaliknya jika hati kita berpaling, maka anggota tubuh yang lain pun akan berpaling. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadil mudghah idza saluhat salat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh kalian ada sepotong daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kalian. Kalau daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuh kalian. Ketahuilah daging itu adalah hati kalian. Dalam bahasa Inggris heart.
Kita mungkin menyebutnya jantung. Disitulah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah yang tersambung langsung. Sehingga insya Allah manakala hati kita istiqomah, semua badan kita akan istiqomah. Istiqomah yang kedua adalah istiqomah bil lisan. Istiqomah dengan mulut kita. Lisan berpotensi melakukan kebaikan. Lisan juga berpotensi melakukan keburukan. Dengan lisan orang akan menjadi baik semua. Dengan lisan juga akan membuat hancur keadaan kehidupan kita. Berperan penting dalam menjaga istiqomah karena lisan memiliki potensi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Sebaliknya juga lisan berpotensi untuk mendatangkan dosa, menyebabkan hoak, fitnah, iri, dengki, ghibah dan lain sebagainya. Yang ketiga, istiqomah pada amal perbuatan. Istiqomah bil amal. Setelah istiqomah hati dan lisan, selanjutnya kita harus mewujudkan istiqomah dengan perbuatan nyata berupa amal ibadah dan amal soleh. Istiqomah yang ketiga ini biasanya istiqomah yang cukup sulit untuk bisa kita jalankan. Kita akan mampu menjalankannya manakala kita memiliki tekad yang kuat dalam menjalankan istiqomah tersebut. Jika kita mampu merawat pakaian takwa kita dengan istiqomah, pasti Allah akan mendampingi hidup kita. Pasti Allah akan menolong kesulitan-kesulitan kita dan membuat hidup kita tenang, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang mendampingi mereka baik dalam kehidupannya ataupun menjelang kematian. Allah takhafu wa la tahzanu, dia mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, karena Allah Subhanahu wa taala mendampingimu dengan memberikan kabar gembira, yaitu keselamatan di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita merawat bersama hasil ketakwaan kita selama bulan Ramadan dengan pupuk istiqomah agar kita selalu terpelihara dari dosa dan maksiat dan agar kita menjadi orang-orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wastaslima. Mari sama-sama kita akhiri khutbah kita pada siang hari, pada pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta kepadanya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang diberikan kekuatan dalam menjaga ketakwaan sepanjang hayat kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'syiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'alhu ta'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami ke dalam surgamu. Anugerahkan pula keyakinan akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, melalui penglihatan,
melalui kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa kullan sa'iri a'malina wa najina mujibas sya'irin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, kerendahan kami, dan segala amal ibadah kami. Wahai Sang Pemberi orang-orang yang senantiasa meminta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.